Shalom saudara-saudara. Shalom untuk jemaat GKJ Menara Kasih Salatiga dan juga jemaat atau pepantang Antri. Baru kali ini saya melayani khotbah di mana di gedung gereja tidak ada orangnya. Tapi memang situasi ini unik. Dan situasi ini memang mengingatkan kita betapa rapuhnya manusia dan betapa kita membutuhkan Tuhan dalam segala sesuatu, terlebih krisis saat ini. Tapi terus bersemangat, teruslah berharap, dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa pribadi di persekutuan. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang mendengarkan seru dan doa kami, dan Tuhan Allah yang menganggap setiap manusia berharga untuk Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan. Kami percaya bahwa di dalam segala kelemahan kami, Engkau mendengarkan seruan doa tangisan kami. Kami mau belajar bersyukur dalam segala sesuatu, tidak hanya ketika banyak berkat, tetapi juga ketika kami merasakan kekurangan. Tidak hanya ketika kami berkumpul, tetapi juga ketika kami berpisah. Tidak hanya ketika kami sehat, tapi juga ketika kami sakit. Termasuk ketika kami menghadapi krisis. Kami percaya pemeliharaan dan kami percaya kasih Tuhan atas kami tidak pernah lepas dari hidup kami. Bapa, dengan rendah hati kami mohon berkat untuk situasi kehidupan bangsa negara kami. Demikian juga seluruh dunia, di mana kami bersama-sama Tuhan satukan dalam ikatan kemanusiaan. Kami menghadapi krisis, kami menghadapi wabah yang sudah merenggut banyak orang, termasuk di negara kami Indonesia. Kami mohon berkat-Mu untuk situasi kehidupan baik di Italia, di Jerman, di Iran, di Mesir, Arab Saudi, Cina, Jepang, Amerika. Demikian juga negeri-negeri lain, termasuk negeri kami tercinta Indonesia. Mewakili umat manusia, kami bersama-sama sehati dalam ibadah minggu ini. Kami mengaku segala dosa kami, dan kami dengan sungguh-sungguh mohon kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa penyembuhan menjamah, menolong, memberkati, dan dengan kuasa Tuhan hilangkan, Tuhan musnahkan virus yang melanda bumi ini. Tuhan tolong negara-negara untuk menciptakan antivirus. Tuhan berkati semuanya berusaha keras, terlebih pemerintah bangsa negara kami Indonesia yang Tuhan pilih, Tuhan berkati untuk melindungi segenap lapisan masyarakat. Tuhan berkati pemerintah kami untuk dengan tegas, jelas, manusiawi membuat kehidupan bangsa negara kami segera keluar dari krisis. Kami boleh melewati krisis ini dengan baik. Kami mohonkan berkat secara khusus untuk staf medis yang bekerja di rumah sakit,
ataupun di puskesmas atau di tempat-tempat lain. Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati staf di rumah sakit yang bekerja keras siang dan malam untuk menolong banyak orang. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kemampuan dan ketahanan tubuh yang baik sehingga mereka pun segera dan Tuhan mampukan kuat melaksanakan tugas menolong banyak orang. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini menderita, untuk keluarga-keluarga yang mungkin bahkan sudah kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena wabah virus ini, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan anugerahi dengan penghiburan dan penguatan. Tuhan berkati mereka dengan ketabahan dan kekuatan, sehingga mereka pun boleh merasakan berkat Tuhan, menjalani hidup dengan semangat, dan mereka pun boleh merasakan anugerah, perlindungan dan berkat-Mu. Kami tahu tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa apa-apa. Maka tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah bangsa negara kami. Tolonglah bumi kami ini yang Engkau cintai. Kami juga tidak lupa memohonkan berkat untuk hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya ingin beribadah di rumah Tuhan. Seperti hamba Tuhan Bapak Ibu Sugeng Miharso, Bapak Ibu Sugianto, Bapak Besus Prabowo, Ibu Sari dan Ibu Martina, Bapak Purwati, Bapak Sukarno, Ibu Endro Susilo, Ibu Suparti, Ibu Rami, Ibu Rusmianto, Ibu Yumiati, Bapak Setiawan, Bapak Gadot Suwaji, Ibu Puji, Bapak Paimin, Ibu Tumian, demikian juga saudara kami baik di Menara Kasih maupun Pepandang Antara. Kiranya perlindungan dan kasih-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkan menjamah atas mereka, dan mereka pun boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan, bahkan kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada keluarga kami. Biarlah penjagaan imunitas tubuh, perlindungan dan berkat-Mu atas kami semua. Kami sehat, kami diberkati, tidak kekurangan apapun, dan kami boleh menikmati berkebersamaan meskipun dalam situasi seperti ini. Tuhan berkati masa liburan anak-anak kami supaya kami bisa mempergunakan dengan sebijaksana mungkin, sehingga keluarga kami pun dan bangsa kami boleh melewati krisis ini dengan baik. Bapa, inilah seru dan doa kami. Kami persembahkan dan kami berserah kepada Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu bacaan leksonari yang hendak kita renungkan bersama diambilkan dari Yohanes pasal 9. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai 6 saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. LAI memberikan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu memoleskannya pada mata orang buta tadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Hosiana. Salam saudara yang terkasih. Saat ini kita memang sedang menghadapi krisis yang luar biasa. Tidak hanya secara nasional, tetapi juga mondial, mendunia. Tapi sebelumnya saya mau mengawali dengan peristiwa yang menurut saya sederhana, tapi ada sesuatu yang menarik. Beberapa hari yang lalu saya makan malam sendirian, maklum jombloan. Saya makan sendiri, saya makan di daerah Tingkir, di mana ada sahabat saya yang buka warung makan dan di situ ada seafoodnya. Ketika saya sampai di sana, warungnya penuh dengan orang, baik yang lesehan maupun duduk di kursi. Dan sahabat saya ini menjual makanan ini bersama istrinya, 2 orang. Sementara yang antri banyak termasuk saya. Dan kemudian sahabat saya bilang, Pak Sari kalau makan sabar ya, paling enggak setengah jam sampai 1 jam lagi. Dan saya bilang, ya enggak apa-apa. Oke, akhirnya saya duduk di situ dan kemudian saya melihat bagaimana suami istri ini melayani banyak pelanggannya dan kelihatan sangat sibuk. Di tengah-tengah mereka sedang mempersiapkan makanan, apakah itu mempersiapkan perlengkapannya, ada timun, ada lalapan yang lain, tetapi juga memasak. Ketika mereka sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu, ada yang teriak, Pak, nasinya setengah. Dan ada yang juga, Pak, tambah lagi sop cuminya, dan seterusnya. Dan singkat cerita, satu persatu mereka sudah pergi dan kemudian hanya beberapa orang saja, salah satunya saya. Sahabat saya mendekati saya dan dia bilang apa sih? Pak Sari, saya tuh judek. Kalau banyak orang yang makan di sini tuh saya kesel banget. Saya tuh judek jadi ragilem dodolan ini. Dan dengan berkelakar saya bilang, yen sepi bingung, bareng rame judek bingung kesel. Pengen sepi atau pengen rame? Dan dia bilang, yo pengennya yo laris. Dan dengan berkelakar saya bilang, apa gini aja dibuat jadwal, rombongan Pak Sari jam sekian, rombongan Pak Sabar jam sekian. Dan dia ketawa, ya enggak mungkin loh ya. Nah selesai dikasih. Peristiwanya sebenarnya sederhana. Ada banyak pelanggan yang datang dan membuat dia merasa kesel, jedek. Apalagi mereka yang sudah makan teriak-teriak, tambah separuh, tambah ikannya, tambah satu lagi cumi, dan seterusnya. Dari peristiwa itu saya pulang malam-malam, saya membaca WA dan banyak orang bicara soal virus COVID-19. Dan saya kemudian teringat sahabat-sahabat saya yang bekerja sebagai dokter, perawat, dan orang-orang yang di rumah sakit. Kalau teman saya yang jualan makanan yang hanya beberapa saja, hanya mungkin 1-2 jam yang penuh orang itu merasakan jedek dan kesel. Saya membayangkan bagaimana orang-orang yang melayani di rumah sakit karena banyaknya pasien, baik yang disebut ODP, bisa jadi pada waktu itu mereka sedang di sana minta dilayani perawatan atau obat atau seterusnya. Apalagi yang disebut PD,
apalagi yang memang positif. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keselnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka melayani banyak orang yang mereka tahu bahwa virus itu bisa menyebar. Itu sebuah pekerjaan yang juga mengandung resiko tinggi, bisa tertular, dan mereka tidak kenal lelah untuk membuat orang-orang lain bisa sehat, sembuh kembali. Jadi saudara, saya ajak untuk memberi apresiasi bagi mereka yang bekerja sebagai tim medis di rumah sakit dan puskesmas dan seterusnya. Kita beri apresiasi kepada mereka. Bagi saya, terima kasih untuk para dokter, perawat yang bekerja mati-matian di rumah sakit dan dimanapun saudara berada. Nah, saudara saya terkasih, apa kaitannya dengan bacaan kita? Kaitannya adalah ada orang sakit dan ada orang yang dengan hati terbuka mendatangi, merawat, menyembuhkan. Siapa dia? Dalam bacaan kita sangat jelas. Ada orang yang sejak lahirnya buta. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya tidak bisa melihat dan itu tahunan. Kalau kita melihat konteksnya, orang yang sudah dewasa, itu berarti puluhan tahun dia tidak bisa membedakan warna. Dia tidak bisa melihat bagaimana wajah ibunya atau ayahnya atau saudaranya. Dia hanya mendengar orang bersuara. Ia bisa mengalami kesulitan untuk berjalan. Saya tidak bisa membayangkan betapa dia merindukan seperti orang-orang lain yang katanya bunga itu warnanya merah, mobil itu warnanya biru, dan seterusnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana biru itu, bagaimana merah itu. Yang jelas ia menderita, dan itu sudah puluhan tahun. Dan ketika Tuhan Yesus melewati daerah itu, melihat orang itu, saya yakin Tuhan Yesus yang memang penuh kasih, hatinya tergerak, tidak hanya melihat, tidak hanya berempati dan bersimpati. Ia tentu tergerak untuk menolong. Sebelum pertolongannya dilakukan, ternyata ada diskusi pendek yang menarik. Murid-muridnya bertanya, ayat 2, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ini contoh dari kebanyakan orang. Kalau melihat sebuah penderitaan yang dialami oleh orang langsung berpikir, ting, sing salah, sopo. Tidak berpikir bagaimana cara menolong, tapi berpikirnya adalah sing salah, sopo. Dan jawaban Tuhan Yesus sangat menarik di luar dugaan mereka dan juga di luar dugaan saya. Karena ternyata Tuhan Yesus menjawab bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Mengapa murid-murid bertanya, siapa yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Kalau itu sejak lahir, bagaimana bisa dia bilang bahwa ia berdosa? Nampaknya sudah ada pengaruh dari agama-agama lain yang sebelumnya memang sudah ada, Hindu, Buddha, Konghucu sudah ada, yang menceritakan, yang punya konsep reinkarnasi, di mana orang hidup sekarang itu akan mengakibatkan efek dari kehidupan ke depan. Ketika ia mati, ia mengalami reinkarnasi, hidup kembali, dan itu ditentukan oleh karmanya atau dhamma sekarang. Maka ada ajaran karma pala, hukum sebab akibat. Kalau sekarang baik, maka dalam kehidupan ke depan akan reinkarnasi menjadi kehidupan yang baik. Dan kalau sekarang banyak dosa, maka bisa jadi salah satunya ia lahir dengan banyak penderitaan, salah satunya buta. Kemungkinan ada pengaruh
konsep reinkarnasi. Atau pengaruh karma, orang tuanya bersalah, maka kemudian anaknya bisa punya akibat dari kesalahan itu. Dia sakit, mengalami nasib sial, ataupun juga salah satunya buta. Tapi Tuhan Yesus tidak terjebak untuk berkata siapa yang salah. Tapi Tuhan Yesus berkata bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi, nah ini firman Tuhan Yesus, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa maksudnya sih? Nampaknya Tuhan Yesus mengajak murid-murid tidak berpikir siapa yang salah, tetapi Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk melihat dari rancangan karya Allah yang baik. Yaitu satu, mengirim Sang Mesias, mengirim Sang Juru Selamat untuk melakukan mujizat penyembuhan bagi orang buta yang sejak lahir itu. Dan yang kedua, melalui orang buta itu yang dijamah dan mengalami mujizat dari Tuhan, ia nanti akan bersaksi kepada banyak orang, termasuk orang Farisi, apalagi orang Yahudi di sekeliling mereka. Ia, orang buta itu pun menjadi saksi siapakah Yesus. Bukan sekedar si penyembuh atau si pembuat mujizat, tetapi di balik kesembuhannya, sebenarnya kalau orang jujur, orang Yahudi jujur, akan punya kesimpulan yang bisa melakukan mujizat itu tidak lain adalah satu, bisa nabi, tapi juga bisa salah satunya yang mereka rindukan adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu pengajarannya apa? Pengajarannya, mari ayat 6 kita perhatikan di sana. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan kemudian firman Tuhan Yesus berfirman secara khusus pada orang itu, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Itu bagian dari tugas dia. Tuhan Yesus sudah melakukan karya, dan sekarang tugas orang tersebut membasuh diri di kolam Siloam. Dan itu dilakukan, dan ia kemudian melek. Ia bisa melihat biru, merah, putih, kuning. Ia bisa melihat wajah orang-orang, termasuk kedua orang tuanya. Semua orang terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang buta sejak lahir tetapi bisa melek? Dan itu terjadi karena kuasa ilahi, campur tangan ilahi, karena gerak kasih Yesus. Yesus tidak sekedar bersimpati, mesake wong buta. Yesus tidak hanya bersimpati dan juga berempati. Aduh, rasanya kalau saya jadi orang buta, pasti bebannya sangat berat, pasti penderitaan batinnya sangat hebat. Tidak hanya bersimpati dan berempati, Tuhan Yesus bergerak mendekati orang itu dan melakukan sesuatu, sehingga hasilnya adalah orang tersebut melihat. Tuhan Yesus bukan pribadi yang berkhotbah tentang lakukan kebaikan. Tuhan Yesus tidak sekedar mengajarkan konsep-konsep moral yang bagus. Lebih dari itu, Tuhan Yesus bekerja nyata menjamah orang itu. Tuhan Yesus tidak sekedar menjamah orang itu. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada dia. Kenapa sih? Karena kita tahu dengan keyakinan iman kita, Yesus bukan manusia yang kita angkat, kita sembah sebagai Allah, yang kita ilahikan atau kita anggap sebagai Allah. Bukan. Ia adalah Allah
yang rela menderita untuk orang buta sejak lahir itu. Dan lebih dari itu, Tuhan Yesus adalah Allah yang rela menderita untuk Anda dan saya, supaya Anda dan saya diberkati bahkan dengan kehidupan kekal surga. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara dan saya dalam setiap detail hidup kita. Ia menganggap kita berharga untuk dikasihi. Itulah Yesus yang datang menjadi manusia yang menolong manusia. Dan itulah yang patut kita lakukan. Apa saudara? Mari dalam hidup kita, jadilah orang-orang yang terbuka hati untuk menolong orang. Sama seperti Yesus yang tergerak dan membuka hati, bukan sekedar simpati atau empati, tidak sekedar prihatin atau ikut rasanya, tapi bergerak untuk menolong. Itu pengajaran pertama. Dan tidak usah jauh-jauh, apakah itu pasangan hidup kita, orang tua atau anak kita, yang kita lihat membutuhkan pertolongan, kita tolong. Terlebih juga sahabat-sahabat kita, tetangga kanan kiri kita, yang dalam kondisi kekurangan sebagai murid-murid Kristus, sama seperti Kristus yang memiliki hati terbuka untuk menolong di tengah-tengah krisis, di tengah situasi yang sulit ini. Milikilah hati yang terbuka untuk menolong sesama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita tidak sekedar berteori, tapi lakukanlah apa yang terbaik untuk orang-orang dekat kita. Sekali lagi, kita patut memberi apresiasi untuk sahabat-sahabat kita, para dokter, para jururawat, perawat, suster, staf rumah sakit. Saya bisa membayangkan bagaimana resiko yang mereka hadapi, bagaimana lelahnya mereka menghadapi banyak sekali pasien, tidak hanya yang kecelakaan, tidak hanya yang sakit jantungnya, tidak hanya yang paru-parunya, atau masalah yang lain, cuci darah dan seterusnya, yang sekarang ini banyak orang antri untuk memeriksakan diri ataupun juga harus dirawat di rumah sakit. Para pekerja, para anggota medis, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan energi khusus dari Tuhan. Saya memberkati saudara kuat, sehat, dan diberkati selalu. Demikian juga keluarga saudara. Saudara-saudara, menurut saya Anda seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati untuk terbuka menolong. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ketika terjadi sesuatu di sekitar kita, kita tidak cepat-cepat bertanya, salah siapa? Mari kita tidak bertanya-tanya atau mencari siapa yang salah, tetapi lakukanlah pertolongan dengan bijaksana. Jemaat yang terkasih, jemaat GKJ Menara Kasih Salatiga dan Pepangkang Antepani, kita hari ini memang tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi beribadah di rumah, di keluarga kita masing-masing. Lakukanlah dengan semangat. Percayalah Tuhan memberkati kita, tetapi juga jagalah dirimu dan jagalah orang lain. Sebab dengan menjaga diri dan menjaga orang lain, itu artinya Anda juga seperti Yesus, membuka hati menolong orang lain dengan cara menahan diri dulu untuk berjabat tangan, bersentuhan, menahan diri dulu supaya orang lain pun juga kita jaga. Selamat memiliki
memiliki hati terbuka menolong sesama, dan jagalah dirimu, jagalah sesama. Tuhan memberkati kita sehat, semangat, tanpa kekurangan apapun. Amin. Mari kita masuk saat ini saja. Percayalah saudara, Allah menolong, Allah memberkati, Allah menjaga. Percayalah dan milikilah iman yang kuat. Aku sehat, aku diberkati Tuhan. Tapi juga jagalah orang-orang di sekitar kita. Milikilah hati yang terbuka untuk menolong dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah wabah virus corona, di tengah-tengah keprihatinan kami, di tengah-tengah kecemasan bangsa negara kami berdoa, kami memohon campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di bumi kami, planet biru ini, demikian juga negara kami Indonesia. Secara khusus kami mohonkan berkat untuk staf medis, baik dokter, perawat, staf kantor, semua yang melayani di rumah sakit. Kami tidak hanya berterima kasih kepada mereka, tapi Tuhan kami mohon berkat untuk mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan kekuatan imunitas yang tinggi, sehingga mereka pun bisa melayani dengan baik. Dan banyak orang melalui para staf medis, banyak orang bertolong. Tuhan juga berkati rakyat bangsa kami, supaya kami menahan diri untuk bersinggungan, bersalaman, berkumpul. Kami memang tidak takut mati, tapi Engkau mengingatkan kami bahwa untuk menolong orang lain, salah satunya adalah dengan menahan diri untuk menyentuh, bersalaman dengan orang-orang lain, menjaga diri dan menjaga sesama kami. Dan tolonglah kami bukan sekedar bersimpati, berempati dengan orang-orang lain, tapi tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang terbuka, melakukan tindakan, menolong orang lain dengan bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan menolong, memberkati negara bangsa kami. Tuhan akan memampukan kami melewati krisis ini dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengajar kami